Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyaksikan video presentasi seminar proposal ini. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di mana atas kemurahan Tuhan saya bisa melaksanakan seminar proposal secara daring. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Mukjizatin Fadiana MPD, yang telah membimbing saya menyusun proposal seminar dari awal sampai akhir. Pada hari ini, saya Raudatus Sholihah dari Pendidikan Matematika dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep pada Materi Mean Median Modus berdasarkan teori APOS. Kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang judul saya pada hari ini. Dalam silabus SMA, MA, SMK Matematika telah dijelaskan bahwa untuk menguasai materi terdapat 6 kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, yaitu 1. Memahami konsep matematika dan menerapkan prosedur matematika. 2. Membuat generalisasi. 3. Melakukan operasi untuk penyederhanaan analisis komponen. 4. Penalaran matematis. 5. Memecahkan masalah dan mengkomunikasikan gagasan. 6. Menumbuhkan sikap positif. Kompetensi di atas adalah gambaran dari kompetensi minimal yang harus dicapai pada setiap materi. Keenam kompetensi di atas harus seimbang agar siswa mampu menguasai materi. Kompetensi di atas diperlukan agar siswa memiliki kemampuan dalam mengolah dan memanfaatkan informasi pada permasalahan lain atau keadaan yang tidak pasti. Pentingnya pemahaman konsep matematika berada dalam tujuan pertama pembelajaran matematika, yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah. Depdiknas 2006. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, maka setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami suatu konsep matematika sehingga dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam menghadapi permasalahan dalam matematika. Memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep mean, median, modus merupakan hal yang sangat penting. Namun, kenyataan yang dapat di lapangan, tepatnya di SMA Negeri 1 Singgahan kelas 12, diperoleh bahwa peserta didik tidak memiliki kesiapan individu dalam memahami konsep secara mendalam, terkhusus pada materi mean, median, modus. Dikarenakan mereka terbiasa menerima berbagai macam rumus dan menghafalkan rumus tersebut, sehingga dalam mengaitkan antara konsep yang satu dengan lainnya masih sulit. Akibatnya, peserta didik biasanya kesulitan dalam menyelesaikan soal. Walaupun soal yang diberikan memiliki kaitan dengan konsep yang sudah diajarkan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep mean, median, modus yang dimiliki oleh peserta didik masih sangat lemah. Pemahaman siswa yang masih rendah perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep untuk tiap peserta didik. Agar analisis pemahaman siswa dapat diketahui dengan lebih baik, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pemahaman Konsep pada Materi Mean Median Modus kelas 12 SMA berdasarkan teori APOS. Saya sebagai peneliti menyimpulkan rumusan masalah pada kali ini, yaitu bagaimana analisis pemahaman konsep pada materi mean, median, modus berdasarkan teori APOS.
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika. Adapun manfaat yang didapatkan setelah dilakukannya penelitian ini antara lain, bagi peserta didik, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan dan memperdalam kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik, khusus pada materi mean, median, modus. Selain itu, peserta didik juga akan mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman konsep matematika yang mereka teliti. Bagi pendidik, memberikan informasi kepada para pendidik matematika tentang keadaan dan pola pikir peserta didik dalam mencerna materi yang telah dipelajari oleh peserta didik, sehingga dapat membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Begitu pula, pendidik matematika akan lebih mudah dalam memilih strategi pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Bagi sekolah, meningkatkan mutu dan kualitas sekolah melalui peningkatan rasa percaya diri peserta didik dalam memahami konsep matematika yang dapat berdampak pada peningkatan prestasi peserta didik dan prestasi sekolah. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini terdapat yang pertama A. Deskripsi teori, ada hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Di deskripsi teori ini ada beberapa subbab. Yang pertama ada pemahaman konsep, materi, dan teori apos. Yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman merupakan suatu proses cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mendapatkan pengetahuan banyak. Pemahaman dapat diartikan sebagai kedalaman pengetahuan yang dimiliki individu. Sanjaya 2006-28. Jadi pemahaman mempunyai arti mengerti benar atau mengetahui benar mengenai sesuatu hal dengan melakukan kegiatan berpikir secara diam-diam untuk menemukan dirinya di dalam orang lain. Berdasarkan pandangan para ahli di atas, maka yang dimaksud dengan pemahaman adalah penguasaan suatu teori atau ilmu menggunakan mental yang mampu berimajinasi dalam mengaplikasikan suatu teori atau ilmu tersebut dengan memberikan contoh lain selain contoh yang telah diberikan atau menerapkan penerapan kasus lain. Menurut Simus 2016-14, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman belajar siswa, antara lain faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan adalah bagian dari kehidupan peserta didik. Selama hidup, peserta didik tidak bisa dihindarkan dari lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alami merupakan lingkungan tempat tinggal peserta didik, hidup dan berusaha di dalam. Sedangkan lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan sekitar peserta didik yang menyangkut interaksi sosial, sebagai contoh yaitu interaksi di sekolah, baik dengan teman, guru, dan warga sekolah lainnya. Pada lingkungan ini, sekolah sebagai salah satu keadaan lingkungan sosial budaya bagi peserta didik harus diterapkan sebuah peraturan yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Yang kedua, faktor instrumental. Di sini ada A. Kurikulum, B. Program, C. Sarana dan fasilitas, dan D. Pendidik atau guru. Selanjutnya yaitu subbab pemahaman konsep. Proses pembelajaran matematika tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menghitung dan menghafalkan rumus matematika sebanyak-banyaknya, namun juga harus mengetahui atau memahami konsepnya. Pemahaman akan membuat peserta didik dapat menjelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan materi tersebut. Pencapaian pemahaman konsep matematika bukan hal yang mudah, dikarenakan kemampuan dalam memahami konsep setiap orang berbeda. Pemahaman lebih tinggi satu tingkat daripada hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap arti atau makna dari suatu konsep. Pendapat tersebut menyatakan bahwa seorang
dikatakan memahami sesuatu jika mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pengajaran seperti komunikasi, tulisan, lisan, serta grafik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemahaman konsep matematika perlu ditanamkan kepada peserta didik agar peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. Selain itu, juga diperlukan ditanamkan peserta didik tuntunan memahami tentang definisi, pengertian, cara menyelesaikan masalah maupun operasi matematika secara benar agar menjadi bekal dalam mempelajari matematika pada jenjang atau tingkatan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu materi. Materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah statistika pada subbab mean, median, modus kelas 12 yang meliputi data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya yaitu teori Apos. Teori Apos merupakan teori yang diperkenalkan oleh Dubinsky. Teori Apos pada dasarnya menganut paham konstruktivisme, khususnya yang dikembangkan oleh Vygotsky yang disebut konstruktivisme sosial. Dubinsky dalam Tal 1999, teori Apos menjelaskan bagaimana kegiatan mental seorang peserta didik yang berbentuk aksi, proses, objek, dan skema ketika mengkonstruksi konsep matematika. Teori Apos adalah teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep pada peserta didik. Ardianto 2013. Seseorang dikatakan mempunyai konstruksi konsep matematika yang baik jika seseorang tersebut mengalami aksi, proses, objek, dan skema. Seseorang dikatakan mempunyai aksi jika seseorang tersebut memusatkan pikirannya dalam upaya memahami konsep matematika yang dihadapinya. Seseorang dikatakan telah mempunyai proses jika seseorang tersebut berpikirnya terbatas pada konsep matematika yang dihadapinya dan ditandai dengan munculnya kemampuan untuk membahas konsep matematika. Seseorang dikatakan sudah mempunyai objek jika seseorang tersebut mampu menjelaskan sifat dari konsep matematika. Seseorang dikatakan sudah mempunyai skema jika seseorang tersebut telah mampu mengkonstruksi contoh konsep matematika sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Menurut Dubinsky dan McDonald 2001, teori Apos diawali dengan hipotesis pada pengetahuan matematika seseorang adalah suatu kecenderungan individu tersebut untuk mengetahui dan merespon situasi masalah matematika dengan melakukan refleksi dalam situasi sosial dan mengkonstruksi kembali aksi, proses, objek matematis serta mengorganisasikannya dalam skema yang berguna untuk situasi permasalahan dan pemecahan masalah. Asiala et al. 1997 mengemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai teori Apos merupakan terbentuknya konstruksi mental seseorang. Dalam konteks ini, yang dimaksud konstruksi mental adalah terbentuknya aksi atau action yang dirunungkan menjadi proses, selanjutnya dirangkum menjadi objek, kemudian objek yang bisa diurai menjadi proses. Aksi, proses, dan objek bisa diorganisasi menjadi suatu skema yang kemudian disingkat menjadi Apos. Adapun tahapan konstruksi mental tersebut adalah 1. Aksi atau action. Aksi merupakan suatu transformasi dari objek-objek yang dirasakan oleh setiap orang sebagai dasar eksternal dan sebagai kebutuhan, baik secara eksplisit maupun dalam memori, instruksi langkah demi langkah tentang cara melakukan operasi. Dubinsky dan McDonald 2001. Yang kedua yaitu proses. Menurut Muharraj 2010-43, proses merupakan struktural mental dengan melakukan operasi yang sama seperti aksi tetapi sepenuhnya diberikan oleh tiap orang.
Ketika aksi diulang dan seseorang merefleksikan aksi, di mana bisa mengkonstruksi mental secara internal disebut suatu proses, di mana seseorang bisa melakukan aksi yang sama tetapi bukan lama, membutuhkan rangsangan eksternal. Dubinsky dan MC Donald 2001-3. Jadi, proses merupakan aksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga seseorang dapat melakukannya di dalam imajinasinya. Proses adalah aktivitas yang sama seperti aksi, namun seseorang melakukannya lebih cepat dan di dalam imajinasi. Kinerja di dalam proses bukan lagi termasuk dalam kinerja prosedural karena kinerja yang dilakukan berada dalam imajinasi. 3. Objek. Dubinsky dan MC Donald 2001-3 menjelaskan objek dibangun dari proses ketika seseorang menyadari proses sebagai totalitas dan menyadari bahwa transformasi dapat bertindak di atasnya. Objek merupakan aktivitas yang dilakukan setelah individu tersebut dapat menentukan hal lain yang diperoleh dari aksi dan proses tersebut. Yang keempat, skema. Dubinsky dan MC Donald 2001-3 menjelaskan suatu skema untuk konsep matematika adalah koleksi seseorang dari aksi, proses, objek, dan skema lain yang dihubungkan oleh beberapa prinsip umum yang sama untuk membentuk kerangka kerja dalam pikiran seseorang bahwa mampu jadi dibawa ke situasi permasalahan yang melibatkan konsep. Suatu topik matematika yang melibatkan banyak aksi, proses, dan objek yang terorganisir dan dihubungkan ke dalam kerangka kerja yang koheren disebut skema. Skema merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang mampu menggabungkan antara aksi, proses, objek, dan skema lain yang saling berhubungan. Skema lain bisa berupa konsep-konsep yang saling berhubungan. Teori Apos bersifat fungsional dan struktural. Fungsional artinya teori Apos dalam menyelesaikan permasalahan matematika tidak dilakukan secara linear dari aksi dahulu. Struktural artinya aksi, proses, objek, dan skema adalah kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Teori Apos adalah teori yang mampu menganalisis permasalahan pemahaman matematika dalam bahasan materi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada Ningsih 2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa melalui penerapan lembar aktivitas mahasiswa LAM berdasarkan teori Apos pada materi turunan. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematika mahasiswa melalui penerapan LAM berbasis teori Apos pada materi turunan termasuk dalam kategori cukup. Yang kedua ada Maharaj 2013 yang berjudul An Apos Analysis of Natural Sciences Students Understanding of Derivatives juga menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan turunan sehingga teori Apos yang dapat digunakan untuk menginvestigasi perkembangan matematika secara umum terkhusus dalam aplikasi turunan. Selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Deskripsi Kemampuan Pemahaman Konsep Turunan berdasarkan teori Apos pada siswa kelas 12 MIA 1 SMAN 2 Makassar. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemahaman konsep siswa pada materi turunan berdasarkan teori Apos. Adapun yang menjadi partisipan pada penelitian ini adalah siswa yang telah mempelajari materi turunan yang dikategorikan dalam kelompok subjek berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pemahaman konsep matematika yang baik bisa membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal. Pemahaman berada pada level 2 setelah pengetahuan pada taksonomi Bloom. Untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Singgahan dalam materi median modus perlu adanya teori. Teori yang digunakan untuk menganalisis pemahaman peserta didik tersebut adalah teori Apos.
Secara sederhana, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu peserta didik diberikan soal pemahaman konsep, kemudian kita akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan 3 kesalahan, yaitu ada kesalahan konsep, kesalahan rumus, dan kesalahan perhitungan yang dilakukan berdasarkan teori APOS. Kemudian kita akan mewawancarai peserta didik yang kemudian kita akan mendapatkan data sebagai analisis pemahaman konsep, materi, mean, median, modus. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Di sini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama ada subbab pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seluruh keadaan yang terjadi saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif untuk menyajikan dan memberikan gambaran pemahaman konsep, mean, median, modus peserta didik berdasarkan teori APOS. Subbab yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti adalah instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu, peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peran peneliti di sini sebagai pengamat partisipan. Kehadiran peneliti di SMA Negeri 1 Singgahan diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Singgahan yang bertempat di Jalan Raya nomor 1122 Mulya Agung, Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62361. Pemilihan lokasi di SMA Negeri 1 Singgahan dikarenakan menurut pendapat guru yang mengajar di sana, peserta didik kelas 12 masih rendah pemahaman konsep mengenai materi, mean, median, modus. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini merupakan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Singgahan. Subjek dalam hal ini adalah informan untuk dapat mengklasifikasikan, dapat mendeskripsikan mengenai pemahaman siswa berdasarkan teori APOS. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kurikulum K13. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi mean, median, modus. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelas, yaitu kelas 12 IPA 1, untuk dapat mengklasifikasikan kesalahan konsep, kesalahan rumus, dan kesalahan berhitung. Peserta didik diberikan tes pemahaman konsep. Selanjutnya, untuk dapat mendeskripsikan pemahaman konsep peserta didik berdasarkan teori APOS, maka dilakukan wawancara setelah dilakukan tes pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Sehingga tanpa pengetahuan tentang prosedur pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 1. Data tes pemahaman konsep. Data pemahaman konsep didapat dari pemberian instrumen tes pemahaman konsep kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, instrumen tes diberikan berguna untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesalahan konsep, kesalahan rumus, dan kesalahan perhitungan pada materi mean, median, modus berdasarkan teori APOS. Yang kedua yaitu data wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengklarifikasi jawaban yang sudah diberikan oleh subjek peneliti sehingga bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang pemahaman konsep, mean, median, modus peserta didik berdasarkan teori APOS. Wawancara
dilakukan tidak hanya untuk mengkaji lebih dalam tentang pemahaman konsep mean, median, modus peserta didik, tetapi juga untuk mendapatkan informasi yang belum dituliskan oleh peserta didik saat pemberian tes atau informasi baru yang mungkin tidak diperoleh tes. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan peneliti sebagai instrumen utama, tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep peserta didik, dan pedoman wawancara sebagai alat bantu pengambilan data di lapangan. Yang pertama ada peneliti. Peneliti mutlak dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan peran peneliti sebagai pengamat partisipan, di mana peneliti ingin mengetahui secara lebih jelas dan detail tentang semua kejadian yang dialami oleh peserta didik sebagai subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data dan menganalisis data. Guru matematika dan teman sejawat membantu peneliti pada saat melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data. Yang kedua yaitu tes kemampuan pemahaman konsep. Tes kemampuan pemahaman konsep yang dimaksud penelitian ini dirancang untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kesalahan konsep, kesalahan rumus, dan kesalahan perhitungan pada materi mean, median, modus berdasarkan teori APOS. Yang ketiga yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali lebih rinci dalam mengenai kesalahan konsep, kesalahan rumus, dan kesalahan perhitungan pemahaman konsep mean, median, modus peserta didik berdasarkan teori APOS. Wawancara dilakukan setelah subjek diberikan tes kemampuan pemahaman konsep. Dalam penelitian ini digunakan satu jenis wawancara, yaitu wawancara semi terstruktur. Tujuan dari wawancara ini agar menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana informan diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memfokuskan dan memudahkan pertanyaan yang akan dipertanyakan. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang terkumpul dalam bentuk hasil tes tertulis, pemahaman konsep mean, median, modus, dan transkrip wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis yang langkah-langkahnya merupakan sebagai berikut. 1. Kondensasi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan. Yang pertama, kondensasi data. Tahap kondensasi data yang dimaksud adalah bentuk analisis yang mengarah pada proses mengklasifikasikan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengkoordinasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Semua data yang dipilih itu sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penggolongan dan identifikasi mengenai kemampuan siswa dalam memahami konsep berdasarkan teori APOS. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. Tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisa data telah dikumpulkan melalui pengamatan, rekaman wawancara, catatan lapangan, dan hasil tes kemampuan matematika dan tes pemahaman konsep mean, median, modus yang telah direduksi. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Keabsahan data adalah konsep yang penting yang diperbarui dari konsep kesahihan atau validas dan keandalan reliabilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan kriteria, pengetahuan, dan paradigma sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data dibutuhkan teknik pemeriksaan dan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu credibility atau derajat kepercayaan, transferability atau keteralihan, dependability atau kebergantungan, serta confirmability atau kepastian. Berikut teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu 1. Triangulasi. Yang kedua, kecukupan referensi. Yang ketiga, auditing. Selanjutnya yaitu tahap penelitian.
Moleong 2014 mengemukakan adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian meliputi 1. Tahap pralapangan, 2. Tahap pekerjaan lapangan, 3. Tahap analisis data, dan 4. Tahap penyusunan laporan. Yang pertama yaitu tahap pralapangan. Dalam tahap pralapangan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh peneliti untuk memperoleh penelitian, meliputi A. Menyusun rancangan penelitian, B. Memilih lokasi penelitian, C. Mengurus perizinan, D. Menyiapkan perlengkapan penelitian. E. Simulasi. Yang kedua tahap pekerjaan lapangan. Untuk tahap ini dibagi menjadi dua bagian. A. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, B. Memasuki lapangan. Yang ketiga tahap analisis data. Tahap analisis data kualitatif ini adalah upaya yang dilaksanakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajarinya, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain. 4. Tahap penyusunan laporan. Tahap penyusunan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk laporan penelitian dilaksanakan setelah seluruh data telah terkumpul, aktivitas penelitian sudah selesai dilakukan, dan analisis terhadap seluruh data juga sudah selesai dilaksanakan. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.